Jumpa lagi dengan channel Dr. Yohana. Kesempatan ini kita akan membahas tentang teknologi produksi suplemen instan kaya antioksidan yang mempunyai aktivitas modulator pada tanaman yang ada di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, tanaman endogenus sangat banyak, diantaranya ada aloe vera atau kita kenal dengan lidah buaya. Kemudian ada tanaman kulim yang nama latinnya adalah Scorodocarpus borneensis. Dan satu lagi adalah hasil hutan madu, tentunya tidak asing dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan menginformasikan kepada Anda semua pencinta channel saya untuk membuat minuman suplemen. Nah, kali ini minuman suplemen yang saya pilih adalah isotonic. Sudah pernah melihat kan di pasaran kalau kita lelah, kalau kita habis olahraga, maka kita akan membuat minuman yang kaya energi. Nah, pada kesempatan ini saya ditemenin oleh teman saya, Dr. Sulfi Purwayanti, yang akan membahas secara tuntas minuman isotonic. Nah, minuman isotonik itu bahannya mudah sekali, ya. Ada tanaman muje. Tanaman muje bisa untuk liang teh, tetapi kali ini liang tehnya kita buat isotonik, ya. Kemudian campurannya apa? Tetap ada rhodus color, ya. Kemudian ada sepang, ada pandan, ada lamiase, ya. Nah, maka semuanya ketika dicampur nanti dijadikan bahan untuk liang teh. Nah, kemudian bahan yang lain apa? Tentu saja di dalam membuat isotonik itu selain ada bahan-bahan yang telah kita gunakan tadi, maka kita juga menggunakan Scorodocarpus, ya, Scorodocarpus yang antioksidannya tinggi. Kemudian kita kasih garam, ya, garam yang mengandung NaCl dan KCl, kita kasih natrium benzoat, sodium bikarbonat, asam sitrat, gula, dan tentu saja sumber energinya adalah madu, serta ditambahi dengan asam laktat yang berupa garamnya yaitu kalsium laktat. Nah, kalau ditanya berapa jumlahnya masing-masing, sebenarnya sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan itu apa? Artinya adalah sesuai dengan kesukaan. Ada yang pengen garamnya lebih banyak supaya asin. Ada juga yang kepengen manis, berarti madunya ditambah. Nah, dalam hal ini sekarang saya akan informasikan rumus yang satu saja ya. Yang lainnya nanti boleh modifikasi sendiri. Nah, untuk membuat minuman isotonik, kita bisa menggunakan garam. Misalnya membuat 1 liter, maka madunya itu bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Bisa menggunakan sekitar 2,75%-nya dari jumlah yang ada. Ya. Kemudian untuk garamnya, itu kita bisa menggunakan 0,1%-nya. Kalsiumnya itu 0,01%-nya. Sukrosanya 4,6%-nya, ya. Kalau madu di total itu biasanya yang enak itu sekitar 1,375% gitu ya. Nah, bahan tambahan yang lain apa? Jus aloe vera perlu berapa? Kita bisa menggunakan sekitar 3%, ya. Nah, untuk pengawet bisa menggunakan benzoat, maka jumlahnya paling banyak adalah 0,05%. Nah, untuk asamnya pakai apa? Asamnya kita bisa menggunakan asam sitrat. Kalau yang suka asam banget, maka asam sitratnya itu bisa lebih dari 2%. Tetapi kalau yang nggak suka asam, ya sekitar 1-2% saja ya. Nah, gula, kalau yang nggak suka pakai sukrosa, boleh menggunakan madu atau dengan menggunakan xilitol. Kalau itu semuanya udah disiapkan, diramu di dalam 1000 ml, maka akan bisa diubah menjadi minuman produk kesehatan yaitu isotonik. Nah, maka kalau isotonik itu dibuat satu persatu ya, kita lihat. Kita mulai dari menyiapkan bahannya dulu. Aloe vera. Bahan aloe vera itu kalau sudah dihilangkan kulitnya, kemudian dilakukan dripping atau dilakukan penurunan getah ya, penghilangan getah yang kuning yang bisa menyebabkan gatal, maka kan tinggal bagian dagingnya. Nah, dagingnya itu kemudian di juicer ya, dilakukan jus, pengambilan cairan ya, jusnya dipisahkan dengan menggunakan juicer, maka dihasilkan cairan bening yang kaya dengan immunomodulator. Nah, immunomodulator itu apa? Menambah kekuatan imun ya. Jadi kalau minum aloe vera itu sebenarnya kita mengkonsumsi agensia yang bisa meningkatkan imunitas kita. Nah,
sarinya ini kemudian dipasteurisasi supaya apa ya? Supaya tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan mikrob yang tidak kita inginkan, juga lebih awet ya. Nah, setelah itu maka disiapkan bahan yang lain yaitu liang teh. Nah, liang teh itu nanti untuk pewarnanya juga sumber antioksidan. Caranya bagaimana? Bahan yang untuk penyusun liang teh tadi itu direbus ya. Nah, kalau supaya mudah maka dibuat di dalam bentuk yang kering, dalam bentuk saset. Nanti sekitar 2,4 gram itu dibuat sasetnya ya. Nah, dilarutkan di dalam 500 ml. Nah, kalau sudah dilarutkan di dalam 500 ml atau kalau mau buat 1 liter ya berarti buat aja di dalam 1 liter supaya nanti mengambilnya mudah ya. Nah, kalau sudah bahan-bahan yang bentuk powder ya, asam sitrat, kemudian vitamin C, kemudian garam, gula, natrium benzoat itu setelah digabung menjadi satu ya, dilarutkan dengan aloe vera dan madu. Nah, baru kemudian ditambahkan dengan cairan aloe vera sampai dicairkan sampai 1 liter. Nah, tentu saja kalau misalnya jumlahnya kecil, satu saset itu nanti dibuat bisa mendapatkan sekitar 1000 ml hasil produknya ya. Nah, nanti kalau sudah boleh dilakukan uji sensori nih, keasamannya yang paling disukai yang mana, kemudian kemanisannya yang paling disukai yang mana ya. Tetapi yang sudah dikembangkan seperti informasi yang tadi ya, jangan lupa ya, boleh dicatat, boleh diingat-ingat, disetel ulang ya, sehingga video itu akan tayang terus-menerus dan selalu disukai oleh Anda semua. Mudah kan? Jangan lupa ya, tetap subscribe, share, tapi tentu saja like dulu ya. Kalau ada sesuatu yang nggak jelas, silahkan komen. Ada kolom komen kan di bawahnya? Nah, oke. Terima kasih banyak.